Berjumpa kembali di dalam Suara Sangkakala. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Final Adjustment, penyelarasan akhir. Kebenaran firman Tuhan ini terkait dengan peristiwa atau perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak dapat dipisahkan dari rangkaian karya Kristus selama ada di dalam dunia ini. Mulai dari dia dinubuatkan di dalam perjanjian lama, kemudian dia dilahirkan lewat Maria, dia disalibkan, dia dibangkitkan dari kematian, lalu dia naik ke surga, dan Alkitab berkata dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Itu adalah rangkaian peristiwa, rangkaian karya Kristus yang sekali lagi punya benang merah, punya kesinambungan, punya hubungan satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu saya percaya bahwa peristiwa perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sekedar menjadi ritual gerejawi, bukan sekedar menjadi ritual agamawi yang kita rayakan setiap waktu, tetapi sekali lagi peristiwa ini menjadi sangat penting. Nah, kalau kita menyimak tadi dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, ini sangat menarik. Kenapa? Karena Lukas sebagai seorang penulis dari Injil Lukas, dia mengakhiri tulisan di dalam Injil Lukas dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul yang juga penulisnya adalah Lukas, dia mengawali dalam pasal 1 dengan dia menceritakan, dia mencatat tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini menjadi penting, kenapa? Karena bagi Lukas, kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini menjadi momen yang sangat penting untuk transformasi dari pribadi pada murid-muridnya. Bahkan ini terkait dengan peristiwa penyebaran Injil yang kemudian akan terjadi oleh gerejanya di kemudian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak sekali lagi tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini adalah sebuah peristiwa yang saya katakan peristiwa misteri iman. Kenapa saya katakan demikian? Karena peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah satu peristiwa yang sangat bertolak belakang dengan hukum alam. Kita mengenal namanya hukum gravitasi bumi. Setiap benda itu meskipun dilemparkan ke atas, atau orang meskipun dia melompat ke atas, tapi pasti dia akan jatuh kembali, dia akan turun kembali, karena ada gaya gravitasi bumi, ada tarikan dari bumi yang membuat setiap apapun yang naik ke atas pasti turun. Tetapi kita melihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Alkitab berkata bahwa ketika mereka sedang berbincang-bincang dengan muridnya, tiba-tiba dia terangkat ke atas. Tiba-tiba dia diangkat ke atas. Ini adalah sebuah peristiwa sekali lagi yang merupakan satu misteri iman. Dan peristiwa ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kenaikan Tuhan Yesus ini membuktikan bahwa alam pun tunduk kepadanya. Sekali lagi, peristiwa kenaikan ini, proses kenaikannya ini membuktikan bahwa alam pun tunduk kepadanya. Membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan atas semesta alam. Tidak dapat dipungkiri, karena dia adalah pencipta atas semesta alam, maka alam pun takluk dan tunduk kepadanya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa dahsyat, betapa hebat, luar biasa. Seperti yang dicatat dalam Efesus pasal 1 ayat 19 dikatakan demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan
dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Sekali lagi, kenaikan Tuhan Yesus bukan sekedar menjadi sebuah misteri iman, tetapi ini menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang mengendalikan alam semesta. Alam pun takluk dan tunduk kepadanya. Peristiwa-peristiwa alam yang tidak lazim ini terjadi karena dia adalah penguasa dari alam semesta itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pentingnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sehingga pagi hari ini saya ingin kita belajar paling tidak ada 3 hal yang akan kita coba simak, yang akan kita coba pelajari sesuai dengan tema kita tadi adalah final adjustment, penyelarasan akhir. Nah, saudara dikasih Tuhan, tadi saya katakan bahwa semua peristiwa-peristiwa di dalam karya Kristus tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Ada keterkaitan satu dengan yang lain. Sehingga seluruh rancangan Tuhan mulai dari awal itu pasti dan pasti akan terjadi. Karena itulah peristiwa kenaikan Tuhan ini, saya melihat dari kacamata bahwa ini adalah penyelarasan akhir. Pertanyaannya adalah, apa yang akan diselaraskan pada masa akhir? Atau lewat peristiwa ini, apa yang akan diselaraskan? Mari kita bersama-sama akan belajar pada pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saya mengajak kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan demikian, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dalam pembacaan ayat yang kita baca dalam Lukas tadi, bagaimana dia menggambarkan, atau dalam Efesus tadi tentang bagaimana dikatakan Yesus naik, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga. Kenaikan Tuhan Yesus yang pertama adalah bahwa dia memberikan jaminan bahwa kita tetap bisa punya akses kepada Bapa untuk selamanya. Sekali lagi, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu memberikan jaminan kepada kita, kita tetap punya akses dengan Bapa untuk selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 1 tadi berkata bahwa kita punya seorang perantara. Menarik saudara yang dikasih Tuhan, karena 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, di sana kita menemukan kata perantara, ternyata itu hasil terjemahan dari naskah Yunani, yaitu parakleton atau parakletos. Parakletos itu kalau di dalam kalimat dia berfungsi sebagai subjek, parakleton itu kalau dalam kalimat dia berfungsi sebagai objek. Jadi parakletos atau parakleton ini diterjemahkan oleh LAI dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 tadi sebagai pengantara. Tapi menarik saudara, saya lihat di dalam naskah Inggris ternyata parakletos itu diterjemahkan di sana dengan kata advokat, pengacara. Jadi ternyata ketika Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dia ada di sana menjadi pengantara kita. Dia ada di sana menjadi advokat kita, menjadi pembela kita, sehingga tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Kenapa? Karena ada Yesus yang senantiasa menjadi penghubung. Ketika terjadi sesuatu dengan kita, katakanlah kita mungkin berbuat dosa, berbuat kesalahan, lalu kemudian kita minta ampun kepada Tuhan. Ada orang berkata bahwa kalau kita bertobat lalu kemudian kita jatuh, meskipun kita minta ampun, kita tetap binasa dan lain sebagainya. Saya mau beritahu bahwa pengorbanan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya peran dia di surga di sebelah kanan Allah Bapa adalah sebagai pengacara kita, sebagai advokat kita, sebagai pembela kita. Sehingga manakala kita sebagai umat-umat Tuhan jatuh di dalam kesalahan, kita kembali minta ampun, kita bertobat kepada Tuhan, maka Yesus sebagai pembela kita akan berada di antara kita dengan Bapa dan berkata, Bapa, aku sudah menebus mereka, darahku tercurah cukup untuk mereka. Sehingga akses itu tetap terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita mengatakan bahwa mempelajari Alkitab berkata bahwa yang menjadi pemisah antara kita adalah dosa dan pelanggaran kita.
Dan Roma berkata bahwa Roma 3:23, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam naskah asli dikatakan kekurangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6:23 berkata upah dosa adalah maut. Tetapi dengan karya Kristus, dosa-dosa kita diampuni. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pengacara, menjadi pembela, menjadi advokat bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata Parakletos ini kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal 15, meskipun penulisnya sama-sama Yohanes. Yohanes 15 ayat 26, di sana juga kita mendapati kata Parakletos ketika Yesus berkata, aku akan mengirimkan penolong yang lain. Nah, dari sini kita melihat, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Parakletos itu ternyata tidak melulu bicara tentang Roh Kudus. Itulah sebabnya saya berkali-kali berkata bahwa jangan menjadi pengkhotbah kamus yang hanya melihat di dalam kamus apa artinya, lalu kemudian dimulai disampaikan, dan kadang-kadang banyak yang salah konteks. Karena itu setiap kata mesti kita lihat konteksnya ada di mana. Jadi Parakletos itu kalau kita melihat di dalam konteks Yohanes 15 ayat 26, Parakletos di sana ada Roh Kudus yang dikatakan penolong itu ketika dia datang, yaitu Roh kebenaran. Itu adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Tetapi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, Parakletos di sana itu jelas tidak perlu ditafsirkan lagi, karena kata-kata selanjutnya menjelaskan bahwa dia adalah Yesus Kristus yang menjadi pembela kita, menjadi pengantara kita. Karena dikatakan bahwa kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kenaikan Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi sangat penting, menjadi sangat bermakna bagi kita, karena dia menjadi pembela kita, dia menjadi pengacara kita. Untuk apa? Untuk kembali menyelaraskan seluruh pekerjaannya. Apa yang dia sudah lakukan di bumi tidak sia-sia. Itu akan terus terjadi, akan terus terjadi sepanjang hayat hidup kita, sampai Alkitab berkata dia datang kali yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus bukan sekedar menjadi, sekali lagi tadi, menjadi jalan jaminan supaya kita punya akses kepada Tuhan. Tetapi yang kedua adalah kenaikan Tuhan Yesus itu untuk memberdayakan gerejanya dalam rangka menyelesaikan misinya. Sekali lagi, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu dalam rangka memberdayakan gerejanya, yaitu saya dan saudara. Untuk apa? Untuk menyelesaikan misinya. Itulah sebabnya kalau kita memahami, kita mengerti tentang karya Kristus dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa melepaskan peran kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Di mana misi Tuhan ketika dia naik, dia berkata yang kita kenal dengan istilah amanat agung dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mateteosate panta etna. Mateteosate pantata etna. Kata mateteosate, muridkanlah, jadikanlah murid. Dan yang menarik di sana dikatakan tentang kata taetne. Ini berasal dari kata etnis, ya, bentuk tunggal etnis. Ketika etna itu etne menjadi jamak, ya. Bangsa-bangsa atau suku bangsa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat padanan kata dari kata taetne ini di dalam bahasa Ibrani atau dalam Perjanjian Lama, di sana kita akan menemukan kata goim. Dari kata goi menjadi goim, bentuk jamaknya. Menariknya adalah setiap kali kata goim muncul di dalam Perjanjian Lama, maka itu selalu menunjuk kepada bangsa-bangsa kafir, kepada orang-orang, kepada suku-suku bangsa yang belum percaya kepada Yesus. Jadi ketika Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, artinya jadikanlah orang-orang kafir, jadikanlah orang-orang yang belum mengenal Yesus, supaya mereka mengenal Yesus, menjadi murid Yesus, yaitu menjadi orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenaikan Yesus ke surga, sekali lagi, ini memberi kita amanat, memberi kita perintah supaya apa? Kita menyelesaikan misinya. Dia sudah mengerjakan bagiannya. Bagian kita adalah memberitakan
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak yang mengisi mimbar hari-hari ini dengan motivator-motivator. Saya pikir kalau sekedar motivator ya tidak usah sekolah teologi, nggak usah jadi pendeta. Seperti itu ya. Bagaimana caranya untuk kita sukses? Kiat yang pertama adalah berhemat. Kiat yang kedua lah Allah. Itu cuman motivator bisnis. Yang harus mengisi mimbar kita hari-hari ini adalah perkenalkan Yesus sebagai Tuhan. Beritakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah bagian kita. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Karena kenaikan Yesus ke surga memberdayakan kita sebagai gerejanya untuk menyelesaikan misinya. Maksud saya adalah bahwa jangan kita cuma semangat luar biasa, berapi-api, bergembira, bersorak-sorak, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi kita lupa bahwa ada bagian kita. Begitu dia naik, maka tugas kita menyelesaikan misinya, yaitu memberitakan Injil bagi suku-suku bangsa, bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Yesus, bagi etne, bagi goyim, bagi orang-orang kafir. Sehingga misi itu betul-betul dapat tercapai, yaitu semua suku bangsa, semua kaum menyembah Yesus, bukan semua orang ya. Jadi bedakan, setiap suku dengan setiap orang beda. Setiap suku artinya bahwa keseluruhan suku-suku bangsa di dunia ini, setiap suku pasti ada yang mewakili. Setiap suku pasti ada orang-orangnya yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tugas kita adalah sekali lagi memberitakan tentang itu. Jangan kita dari zona nyaman kita berkata, ya kita yang penting saya selamat, yang penting saya bisa menikmati anugerah keselamatan. Tapi ingat sekali lagi, ada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari hal ini, maka saya percaya tidak ada hambatan untuk kita tidak memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ada yang berkata, tapi saya kan bukan seorang penginjil, panggilan saya bukan untuk melayani kaum kedar, bukan untuk melayani orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Hari ini kita didukung, disokong oleh media-media yang bisa kita manfaatkan. Manfaatkanlah media itu untuk pemberitaan Injil. Jangan manfaatkan media-media hanya untuk curhat. Jangan manfaatkan media hanya untuk menjadi sarana untuk pamer. Jangan manfaatkan media justru tempat untuk menyindir orang dan lain sebagainya. Tapi manfaatkanlah media untuk menjadi sarana pemberitaan tentang Yesus. Karena setiap suku harus mendengar Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada nama lain yang olehnya diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang berkata hari-hari ini bahwa jangan-jangan ini sudah petanda hari kiamat. Bahkan penafsir akhir zaman sudah mulai bermunculan. Macam-macam. Saya agak ketawa juga membaca banyak risalah-risalah. Ada yang alat yang dipakai untuk periksa suhu tubuh, dibilang itu adalah alat antikris dan lain sebagainya. Ini hati-hati ya. Antikris bisa memakai itu, bisa. Tetapi kita tidak bisa menjustifikasi sekarang bahwa itu adalah antikris. Itu adalah alat antikris. Hati-hati. Sekali lagi, iblis datang itu akan menyamar sebagai malaikat terang. Dia datang dengan cara-cara yang halus. Kalau kedoknya sudah dibuka duluan, kalau udah ketahuan duluan, dia akan pakai cara yang lain. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, corona boleh berlangsung, jangan ketakutan berlebihan. Corona bukanlah penentu kiamat. Jangan berpikir bahwa gara-gara corona ini betul-betul sudah kiamat. Ada banyak yang aneh-aneh bermunculan dan lain sebagainya. Ada yang bilanglah supaya kita selamat dari corona, kita hiduplah seperti kelelawar. Karena kelelawar yang membawa virus corona itu ternyata tidak mati. Kenapa? Karena dia makan buah, karena dia makan pepaya, dia makan pisang dan lain sebagainya. Kalau saya ketemu orang yang saya mau beritahu, sekalian ada kencing di dirimu seperti kelelawar. Jangan-jangan karena dia kencing di dirinya, maka dia tidak terinfeksi oleh virus corona. Dia tidak mati karena virus corona. Berhati-hati, jangan pakai logika, jangan menghayal, tapi kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Penentu kiamat itu atau penentu datangnya Tuhan kali kedua adalah ketika setiap suku bangsa sudah mendengar Injil, sudah mendengar namanya. Karena itu bagian kita. Kalau kita mau berkata Tuhan datanglah cepat, menginjillah, jangan tinggal di rumah.
Jangan berkata itu tidak perlu lagi penginjilan. Yang penting sekarang adalah pelayanan. Melayani jemaat yang sudah ada. Gak bisa. Penginjilan harus tetap kita kerjakan. Ingat, tujuan kita bukan sekedar mengumpulkan orang di gedung. Pancing orang datang ke gedung. Bukan itu panggilan kita. Bukan itu tugas kita dari Tuhan. Tugas kita adalah beritakan Injil. Mau orang datang kepada kita, gabung dengan gereja kita. Bukan itu yang menjadi tujuan utama. Tapi fokus kita, tujuan utama adalah orang-orang mengenal, mendengar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sekali lagi, kenaikan Yesus ke surga yang pertama tadi supaya kita tetap punya akses kepada Bapa, karena dia menjadi pengantara kita, dia menjadi pembela kita, dia menjadi advokat kita. Yang kedua adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk memberdayakan gerejanya supaya menyelesaikan misinya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai jaminan persekutuan kekal, sebagai jaminan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah sebuah jaminan dari Tuhan Yesus bahwa kenaikannya ke surga itu akan datang kembali kali yang kedua untuk mengangkat kita. Karena dia pergi, dikatakan dia menyediakan tempat bagi kita. Sangat menarik, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita menyimak memperhatikan Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, kita mendapati ada dua istilah di sana, yaitu di rumah Bapakku banyak tempat. Dan dikatakan aku pergi untuk menyediakan tempat. Dalam naskah Indonesia, kata tempat dua-duanya sama, tidak ada bedanya. Tapi kalau kita melihat dalam naskah asli, ternyata dua kata itu berbeda. Di rumah Bapakku dikatakan ada banyak tempat. Itu ditulis dengan kata monai, dari kata mone. Ini adalah kata sifat, adjektif. Kata mone atau kata monai secara harafiah itu bisa diterjemahkan sebagai sebuah tempat tinggal atau tempat peristirahatan atau tempat perhentian penuh. Nah, dalam konteks Yunani sebagai latar belakang penulisan daripada kitab ini adalah bahwa istilah mone atau istilah monai itu seringkali dipergunakan untuk apa? Untuk rumah-rumah mewah pada waktu itu yang dimiliki oleh bangsawan-bangsawan Yunani. Jadi rumah-rumah besar, rumah-rumah mewah dengan segala macam fasilitas yang dimiliki oleh penguasa ataupun bangsawan-bangsawan pada zaman Yunani, itu disebut dengan mone atau monai. Nah, Alkitab mengadopsi istilah ini dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan ketiga, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia berbicara tentang, mendeskripsikan tentang surga itu seperti apa. Hari ini mungkin kita banyak mendengar orang yang bolak-balik ke surga, sehari 3 kali naik ke surga dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang katanya diangkat ke surga, entahlah ya, hanya Tuhan yang tahu. Ya, saya tidak berkata itu benar atau salah. Tapi yang saya mau katakan bahwa ada banyak deskripsi yang coba digambarkan, oh surga itu kayak seperti apa. Alkitab memang tidak spesifik menjelaskan surga itu seperti apa. Tapi gambaran dari studi kata ini kita bisa melihat, kita bisa membayangkan, kita bisa mendeskripsikan bahwa gambaran tentang surga itu adalah sebuah tempat yang mewah, sebuah tempat yang besar. Allah sendiri ada di sana dan itu adalah kediaman Allah. Betapa mulianya, betapa agungnya, tak terbayang. Saya teringat suatu kali ada seorang yang, ini cerita yang tidak dicatat di Alkitab. Suatu kali ada seorang yang meninggal, ya. Lalu katanya dia sebelum dia meninggal dia negolah dengan malaikat. Kebetulan orang ini punya emas banyak. Dia bilang begini, malaikat, boleh nggak saya bawa semua emas saya ke surga?
Malaikat bilang, jangan, tidak boleh bawa apa-apa. Kamu datang dengan telanjang, kan kembali dengan telanjang. Tapi karena dia nego sedemikian rupa, akhirnya terakhir malaikat mengizinkan, udahlah, bolehlah kamu bawa 1 kilo, ya, jadi kalung. Nah, gitu ya. Singkat cerita, waktu dia masuk ke surga katanya, dia lihat, waduh, ternyata lantainya terbuat dari permata yaspis, dinding-dindingnya dari emas permata. Maka dia malu menjadi minder, ternyata emasnya itu yang 5 kilo dia bawa, 1 kilo dia bawa di lehernya itu tidak ada arti apa-apa. Maka dia tengok kiri, dia tengok ke kanan, lalu dia copot. Dia copot emasnya, lalu kemudian dia lemparkan karena dia malu. Tiba-tiba datang malaikat, tiup sumprit, dan dia berkata, di surga ini dilarang buang sampah sembarangan. Ternyata di surga itu emas ibarat sampah. Itu cuma kisah, itu cuma ilustrasi. Tapi yang saya mau jelaskan, saya mau sampaikan bahwa gambaran tentang surga, di mana tempat yang dijanjikan Tuhan bagi kita, bahwa dia pergi ke sana. Ada banyak tempat Bapa di surga, ada banyak tempat di sana. Dia pergi ke sana, dikatakan akan menyediakan tempat bagi kita. Nah, kata tempat yang kedua di sana, ketika dalam konteks dia katakan aku menyediakan tempat, itu ditulis dengan kata benda, kata topos. Ingat yang tadi kata monei tadi itu ditulis dengan bentuk kata sifat, ya. Sedangkan kata topos ini dalam bentuk kata benda yang secara harafiah ini menunjukkan tempat untuk berkumpul atau sebuah ruang yang ditandai. Ya, tempat untuk berkumpul, sebuah ruang yang ditandai. Artinya ini bicara secara spesifik tentang ruang-ruang tertentu, tempat-tempat tertentu. Misalnya dalam sebuah gedung yang besar ada ruang ibadah, ada ruang ada ruang doa, ada ruang konseling, ada studionya dan lain sebagainya. Itu dalam gedung yang besar. Ada beberapa ruang-ruang seperti itu. Nah, kata topos itu menunjuk kepada ruang-ruang itu. Jadi menarik saudara, bahwa memang tidak secara kebetulan atau ketika Tuhan berkata bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan memang dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata tiap-tiap orang itu punya tempat masing-masing di sana. Tiap-tiap orang sudah punya ukuran masing-masing. Tapi tidak usahlah kita pusing sekarang. Ruangan saya di sana ukuran berapa? Apakah 3x4? Apakah 1x1 dan lain sebagainya? Nggak usah pusing ke situ. Intinya adalah Tuhan berkata di rumah Bapaknya itu banyak tempat. Dan dia pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita, menyediakan topos bagi kita, menyediakan ruang-ruang bagi kita, menyediakan sarana bagi kita. Dan itulah harapan terbesar kita hari ini, bahwa dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Saya teringat lagu Pentakosta lama yang saya suka nyanyikan dulu ketika masih kecil, masih sekolah minggu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Wah, dia akan datang di udara, menyambut kita, menjemput kita. Orang-orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan lebih dahulu. Lalu kemudian yang masih hidup diangkat. Kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ada Yerusalem baru. Hari-hari ini kita dihebohkan dengan seorang pengkhotbah yang katanya Yerusalem baru sudah ada di Sorong, Papua. Bahkan dia mengangkat dirinya sebagai Rasul Paulus II. Dia adalah anak manusia yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Padahal anak manusia yang dimaksudkan adalah Yesus sendiri. Bahwa dia akan datang kali yang kedua untuk mengangkat kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu terbiasa memang dengan pemikiran bahwa surga itu sebagai sebuah tempat tinggal Allah. Itu sudah menjadi pemahaman umum. Itulah sebabnya memang agak sulit kita membedakan dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sekali lagi, sulit untuk dibedakan. Itulah sebabnya kalau hari ini orang berkata, orang yang sudah naik ke surga itu ada 3 orang. Siapa saja katanya? Yaitu Henok, Elia, dan Yesus. Tapi saya pribadi berkata, yang baru naik ke surga itu baru Yesus. Kenapa bisa? Lalu Henok kemana? Saya menyelidiki, ternyata ketika Henok diangkat,
Alkitab hanya berkata dia diangkat oleh Tuhan. Diangkat kemana? Nggak dijelaskan. Jadi dalam perjanjian baru ditulis sama-sama auranos, baik itu surga maupun langit. Dalam perjanjian lama ditulis dengan samaim, baik itu langit maupun surga. Dalam Kejadian 1 ketika Tuhan berkata, Beresit bara Elohim we'et has samaim we'et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit itu dan bumi itu. Jadi samaim itu menunjuk kepada langit, tetapi dalam konteks yang lain samaim juga menunjuk kepada surga. Jadi Henok itu Alkitab tidak berkata dia diangkat ke surga. Dia hanya berkata diangkat. Dalam bentuk kata kerja fasik, diangkat. Jadi bukan dia sendiri yang naik, tapi diangkat. Lalu dalam konteks Elia memang dijelaskan di sana bahwa kemudian Tuhan mengangkat dia dalam kereta berapi. Ya, bukan kereta api, kereta berapi. Diangkat ke dalam naskah Ibrani ditulis dengan samaim. Jadi itu masih diperdebatkan, apakah surga atau langit. Saya sendiri berpikir itu baru diangkat ke langit. Karena baru Yesus yang akan masuk ke surga, baru Yesus yang masuk ke surga. Nanti kalau dia datang kali kedua, baru dia membawa umatnya, baru dia membawa serta gerejanya masuk dalam tempat yang disebut dengan surga kekal itu. Karena itu sekali lagi, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, adjustment, final adjustment, penyelarasan akhir tentang apa? Supaya karya Kristus yang dari awal, mulai dari kelahirannya sampai pada kedatangannya kedua, itu menjadi sebuah benang merah yang terus terjadi. Diselaraskan. Dia terus menjadi pembela kita, dia terus menjadi pengacara kita. Kita menjadi menggenapi atau melakukan mandatnya, amanatnya, yaitu apa? Memberitakan Injil, melaksanakan misinya. Dan sambil kita menanti sesuai dengan waktu Tuhan, bahwa dia datang seperti pencuri pada malam hari. Tidak ada satupun yang tahu. Jadi kalau sudah ada yang berani mereka-reka Tuhan datang pada tanggal sekian, pada tahun sekian, itu sudah jelas bertentangan dengan firman. Karena tidak ada satupun yang tahu. Tanda-tandanya boleh ada, tapi bukan cuma satu tanda. Jangan baru lihat satu tanda dan berkata ini tandanya. Ada banyak tanda-tanda yang harus kita perhatikan dalam Alkitab. Bagian kita adalah kerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Sambil kita menanti, maka dia datang kali kedua menjemput kita yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Final adjustment, penyelarasan akhir, di mana kami percaya bahwa peristiwa kenaikan Engkau ke surga itu untuk menjadi pengacara kami, menjadi pembela kami, supaya kami tetap terkoneksi dengan Tuhan, kami tetap punya relasi dengan Bapa di surga. Dan ada tanggung jawab yang Kau berikan bagi kami untuk menggenapi misi-Mu Tuhan, untuk menggenapi amanat-Mu. Kami harus memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Sambil kami memberitakan Injil sebagai tugas kami menanti-nanti di mana Tuhan datang kali kedua, mengangkat kami masuk dalam sorga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Tuhan.